Ya piknikte salıncağa binerdim, salıncağa. Takip et beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kumadillah. Nama saya Dina Amanda. Saya Sinata Winta Nanda Damani. Nama saya Mustina Sila Setia. Nama saya Ahmad Fauzan. Saya Raditya Prayoga. Baiklah, kami akan mewawancarai narasumber yang berada di Raya Osmani Labuan Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin mewawancarai tentang sejarahnya Masjid Raya Osmani yang letaknya di daerah Labuan Deli. Sebelumnya, perkenalkan atas nama Pak siapa Pak? Haji Ahmad Faruni, Sarjana Agama, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Raya Al Osmani. Kami ingin bertanya Pak, sejak kapankah masjid ini dibangun dan pada tahun berapa? Bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1854 di masa Sultan Osman Perkasa Alam sebagai Sultan yang ketujuh. Bahwa beliaulah mendirikan pertama masjid yang terbuat dari bahan kayu ukuran 16 x 16 meter, dan kayu itu berasal dari Kalimantan yang dibawa dari sana kemari melalui transportasi air atau laut menggunakan kapal tongkang. Nah, itulah materialnya dibangun masjid yang tujuannya saat itu oleh Sultan Osman. Yang pertama ada 3 tujuannya. Satu, sebagai sarana ibadah. Yang kedua, untuk mempererat silaturahim antara Sultan Delhi dengan rakyatnya. Yang ketiga, untuk mengkaji ilmu pengetahuan agama yang sengaja didatangi dari Thailand, dari Yaman. Itulah tujuan Sultan Osman mendirikan masjid pada saat itu dengan ukuran 16 x 16 meter terbuat dari bahan kayu. Nah, beberapa kemudian dengan meninggalnya atau wafatnya Sultan yang ketujuh, Sultan Osman, maka digantikan oleh anak kandung beliau, Sultan Mahmud Perkasa Alam sebagai Sultan yang ke-8, tepatnya 1870. Di masa Sultan Mahmud dipogarlah, direnovasilah secara besar-besaran masjid tersebut yang tadinya terbuat dari bahan kayu, dirubah menjadi permanen yang kita lihat sampai saat sekarang ini. Nah, ada keunikan dari masjid ini bahwa di masa Sultan Mahmud terbuat dari bahan permanen batu, ada keunikan yang tersendiri, yakni kaya dengan seni atau disebut dengan arsitektur. Ada Eropa, ada Timur Tengah, ada Cina, ada Hindia, dan diselimuti gaya Melayu Delhi-nya. Nah, tentu kita bertanya, mana gaya Eropa masjid itu? Kalau kita perhatikan satu persatu, masjid itu ada bangunan timbul yang kita kenal zaman sekarang ini model minimalis. Itu dia. Kemudian gaya Timur Tengah. Kalau kita perhatikan masjid itu, tiang satu dengan tiang yang lain, di atasnya ada macam bulatan. Itu persis seperti masjid yang ada di Mekah dan di Madinah. Kemudian ada gaya arsitektur Hindia. Bila kita masuk ke masjid itu, ruang utama, kita lihat, perhatikan di atas ada ornamen seninya itu melebar ke kanan dan menguncup ke atas. Nah, itu dia. Itu macam seperti Taj Mahal. Iya. Kemudian ada gaya arsitektur Cina. Lihat dari ukiran-ukiran pintu masjid itu, macam berkotak-kotak. Kalau kita pernah melihat film-film China, rumah-rumah mereka itu ada model kotak seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, gaya arsitektur Melayu Delhi. Nah, itu dilihat dari segi warna masjid itu, kuning dan hijau. Kuning melambangkan kemuliaan, kemegahan, dan kebesaran Sultan, dan hijau itu melambangkan keislaman. Maka Melayu itu sudah otomatis Muslim atau Islam. Nah, itulah sejarah berdirinya Masjid Raya Al Osmani, sehingga masjid ini pun dinobatkan dengan nama Masjid Raya Al Osmani, mengingat pendiri pertama adalah Sultan Osman
perkasa alam sebagai sultan yang ketujuh saat itu. Baik Pak, apa sekarang ini masih ada pengurus ahli dari Kisan Raja tersebut? Alhamdulillah masih ada, tapi mereka itu lebih berdomisili di Medan, tak jauh dari Masjid Raya Medan. Nah, kalau di sini merupakan sultan yang mulai dari 5, 6, 7, 8 dan 9-nya barulah pindah ke kota Medan. Dan insya Allah sampai sekarang zuriat atau keturunan-keturunan Kesultanan Delhi masih eksis sampai sekarang. Dengan adanya pemakaman-pemakaman di sekitar masjid itu, apakah itu termasuk dari kerabat-kerabat para kerajaan-kerajaan terdahulu ya Pak? Ya baik, perlu kami sampaikan bahwa kuburan yang ada di sekitar masjid itu ada 2 golongan. Golongan kesultanan, yang kedua golongan masyarakat umum. Nah, golongan kesultanan di situ ada dari sultan yang 4, 5, 6, 7, 8. Saya ulang sekali lagi. Sultan yang ke-5, 6, 7, 8 ya betul. Yang ke-5 Sultan Gandar Wahid, yang ke-6 Sultan Amaluddin Maghdar Alam, yang ke-7 Sultan Osman, yang ke-8 Sultan Mahmud. Posisi mereka di masjid itu kuburannya pas di depan masjid. Nah, yang kemudian yang golongan yang kedua masyarakat itulah kuburannya yang berada di kanan kiri masjid. Nah, jadi kalau kita perhatikan silsilah keberadaan masjid ini tidak lepas dari peran Kesultanan Melayu saat itu dari mulai ke-5, 6, 7, dan 8. Terus bagaimana di daerah sekitar masjid, apakah masih ada pengurus-pengurus yang ahli dari kerajaan itu Pak? Kalaulah keturunan beliau sebenarnya dahulu sudah masih ada ya, selaku ketua nazir Masjid Raya Al-Utsmani sebagai perpanjang tangan dari Sultan Delhi. Namun beliau usianya tidak begitu panjang, beliau wafat, maka digantikan kita-kita lah, terutama saya sebagai wakil nazir untuk memperhatikan dan untuk memanajemen masjid ini agar lebih memiliki nilai-nilai historis dan juga diangkat sebagai ketua Badan Kesejahteraan Masjid Raya seperti itu. Pak, bagaimana pembangunan itu? Apakah awalnya ada konflik-konflik? Kalau kita menelusuri pada tahun 1854 berdirinya pertama dan dilanjutkan dengan renovasi 1870 dari 2 sultan yang berbeda. Sepertinya menurut informasi yang kita terima tidak ada masalah kemelut atau terjadi hal-hal yang tidak enak dalam pembangunan itu ya. Karena apa alasannya? Semua tunduk dan patuh kepada Sultan Delhi. Sultan Delhi mengatakan A, sudah pasti wajib A sepanjang A itu bermanfaat dan tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Nah, kemudian setelah generasi kesultanan pembangunannya memperoleh suatu nilai yang baik, belakangan setelah kesultanan di zaman kemerdekaan barulah mulai nampak ya kemelut-kemelut sedikit lah ya dari pengurus. Intinya bukan masalah pembangunan tetapi masalah mengiri, ya kenapa begini, kenapa begitu dan lain sebagainya. Ya maklumlah manusia ya kan, apabila dijabati oleh terlalu lama ya muncul iri dengki itu muncul ya. Tapi yang pasti di saat pembangunan tidak kita temukan perselisihan yang besar lah seperti itu, hanya bersifat internal, iri di dalam kejabatan seperti itu. Kalau boleh tahu luas tanah Masjid Raya Utsmani sekarang berapa? Kalau kita perhitungkan keseluruhannya sampai 2 hektar
ya, masjid induknya ditambah dengan perkuburan dan ditambah dengan halamannya di belakang, itu kalau kita totalkan semuanya 2 hektar lebih. Diperuntukkan masjid, perkuburan, dan juga rumah adat Melayu yang di belakang. Kemudian juga kita punya rencana di belakang itu membuat sarana olahraga. Namun terbentur pembiayaan yang cukup besar, dan kita sudah melakukan lobby koordinasi dengan orang-orang yang berkompeten di dalam jabatan seperti Kapolres, gubernur dan lain sebagainya, namun kurang begitu tersambut seperti itu. Nah, upaya kita buat lapangan olahraga, kita masjid di samping memikirkan tentang ibadah, juga memikirkan tentang sosial masyarakat, ya, bahwasanya tempat kita ini yang namanya lapangan olahraga udah nggak ada lagi, sehingga memungkinkan generasi-generasi muda ini cenderung melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya. Jadi kalau kita buat sarana itu mengurangi seperti itu. Namun ya belum terjawab, barangkali akan datang lusa atau lain sebagainya. Seperti itu. Baiklah, sekian dari wawancara kami tentang sejarah Masjid Raya Osmani dengan narasumber yang ahli.